Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya ibu-ibu. Ini balas pantun yang tadi ya. Mali opak ke Karawang. Ngejawab salamnya masih carang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini. Mudah-mudahan di tempat yang diberkati ini kita masih dalam rangka hadir memperingati hari besar Islam, Isra Mi'raj. Ini merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri. Kemudian salawat salam semoga juga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, pada umatnya ila yaumidin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian, amin ya robbal. Saya diberikan waktu sampai jam 10.30 ya. Ada sekitar 12 menit lagi untuk satu berkaitan sambutan, kedua misi berkaitan dengan dakwah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Rasulullah sallallahu iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin: sadaqatin jariyatin au ilmin muntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lah. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, Ketua MUI sudah hadir, kemudian juga Ketua BKMM, luar biasa ini BKMM, kompaknya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu ya. Nah, Masya Allah ya, tanpa ibu-ibu tidak akan rame gitu. Jadi bukan hanya gosip, pengajian rame, luar biasa. Ya. Kemudian juga aparatur desa, kepala dusun, buniaga, kemudian yang diwakili para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semua kita sama-sama dirahmati dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Juga yang kita muliakan Habib Ahmad Abdullah bin Shu'aib Al-Asad, mudah-mudahan juga dirahmati dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu, ada terpampang di sebelah kanan ibu itu yuk mondok di MKN ya, baca Quran terus, doain umi abi terus menerus. Karena memang santri kita baca Quran terus menerus dan memberikan doa atau mendoakan orang tuanya itu terus menerus. Ibu mau, bapak-bapak, ibu-ibu mau didoain anaknya? Ya harus anaknya yang soleh atau soleha. Tapi kalau anaknya tidak soleh dan solehah, kita capek doakan. Sering ngurut dada ibu ya. Gitunya. Coba lihat tampil tadi Pani ya. Kalau di sana disebutnya Pania dan Pani karena sama, ujungnya aja yang beda. Bangga ibu ya lihat yang anak yang tadi ya. Daripada tampil di TV kemudian kasus gitu ya. kasus perkelahian, kasus narkoba ya. Kasus narkoba. Jadi
untuk memperoleh seperti tadi perlu upaya ya, bukan pepaya ibu, upaya usaha. Nah, usaha itu. Jadi MTN Nurul Huda, Mahad Quran Nurul Huda, tempatnya di Jalan Cagak Subang. Ada beberapa hal berkaitan dengan pondok pesantren yang ingin saya sampaikan ya, agar bapak dan ibu kemudian tidak salah memilih pondok pesantren dan tidak salah menilai pondok pesantren. Pondok pesantren ibu sekarang sudah modern ya, sudah modern, sudah trendy, sudah menjadi trendy ya. Sekarang kecenderungan di kota itu, orang-orang tua di kota banyak yang mondokin anak, tapi di kampung berkurang. Sekarang pondok sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu itu pondok itu tanpa sekolah, ngaji, pondoknya keresan kumuh gitu ya, dahar barang dahar cukup jeung ngaliwet asin tarasi gitunya. Nah, jadi cukup seperti itu. Kalau sekarang modern, pondoknya sudah modern ibu. Belajarnya bukan hanya baca Quran, santri-santri kita kitab kuning juga ya, walaupun ada yang putih itu kitabnya, tapi tetap ya disebut koneng gitunya, kitab kuning. Nah, juga belajar umum ibu ya, jadi belajar umum, dapat ijazah, punya ijazah SMP kemudian MA. Nah, jadi kesan yang dibangun kemudian ketika kita tabu atau menilai negatif terhadap pondok adalah salah gitu. Apalagi sekarang yang di MKN ini mereka itu pakaian di laundry ya. Pakaian di laundry, tidak nyuci ya. Kalau mondok suruh masak belum bisa karena di sana tidak belajar masak kan gitu ya, pasti harus diajari dulu ya. Nah, belajar umum, belajar agama ya. Ibu-ibu, ini ingin saya tanya ibu-ibu yang anaknya tidak mondok, kira-kira yang tidak mondok SMP lah, SMA ya, SMP SMA, anaknya sulit tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, sulit tidak? Sulit ya. Kita capek nyuruh ya, bener ya. Kagero coba lamun dihudakeun subuh kira-kira eta nyaringna jam sabaraha anak urang. Ese-nya ya Allah. Susah luar biasa. Susah. Ya. Dikerasin salah, dilemesin juga serba salah. Ya. Diogo salah, dikerasin salah ya. Akhirnya jangankan sholat berjamaah, sholat 5 waktu saja tidak terjaga. Oleh karena itu, maka kewajiban kita ibu ya, selama anak itu belum menikah, kita harus mengawasi anak itu sholat 5 waktu ya. Sholat wajib tadi disampaikan oleh Ananda. Kalau di rumah anak itu kemudian tidak sholat, sementara kita tidak diam, hadang geus dititah pak, keheun geus dicarekan, geus digebukan, tapi hese, bukan tanggung jawab orang. Itu juga masih tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mampu, maka kemudian serahkan kepada orang yang mampu, gitunya. Di mangges hese dipaksakan gitunya. Jadi banyak orang tua yang ngeluh ya. Kebetulan saya sering banyak didatangi orang-orang yang punya masalah ibu-ibu ya, punya masalah. Sampai nangis anaknya kena kasus narkoba. Sampai nangis anaknya kena kasus kemudian judi online gitu ya. Sampai nangis anaknya kemudian kena kasus tawuran. Sampai nangis kemudian anaknya kena kasus bobogohan ya. Tadi cuma cukup nangis. Kemudian ketika saya tanya sekolahnya di mana, sekolahnya tidak di pondok pesantren.
sekolah diberi motor. Bener ibu, bener ya. Kemudian jadwalnya tidak ketat dan sebagainya. Dan rata-rata kalau anak kemudian sudah keluar SMP itu ngaji sorenya eureun. Bener ibu? SD unggul. Da budak aya nama da pinter atuh. Jang geura ngaji ulah kos aki, ulah kos bapak, bodoh teu bisa ngaji, geura mangkat ayeuna geus jadwal ngaji da budak aya pinter. Cek bahasa urang mah da. Abdi mah Pak Pi pada anom keneh kan kitu. Aki we jeung bapak nu ngaji geus tere mawat bahkan kitu. Nah, budak ayeuna mah kitu nya. Ayeuna mah kan kitu. Tapi lamun di pondok mah teu aya bahasa kitu, Ibu. Tidak ada bahasa seperti itu. Karena dididik bagaimana kemudian anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Robbi habli minas solihin. Jadi kalau ibu pegel, kesal, cangkel, nepi ka ayeuna beberebetan gitu nyarekan segala rupa, anak pondokeun ke pesan santen satu. Jadi jangan punya kesan negatif. Yang kedua, bisa leuwih teh didenda pribadi sieun. 3 menit deui. 3 menit deui. Yang kedua, jangan salah memilih pondok pesantren. Sebab seueur aya, lain seueur ulama, kiai, ustad kenceng. Apal ibu ustad kiai kenceng? Apal. Jadi mun kenceng aman isian disadak, cleng gitu. Hei kenceng, kumaha pesenan? Nyieun fitnah. Ya. Nebar mutasyabihati tebar fitnah teh, ya. Nasabah lawi diutak-atik segala rupa kan gitu nya ngaku tesis di mana pedut atau tesis mah di universitas gitu nya. Auzubillah kan gitu nya. Terus aya nu ngaku boga pondok pesantren 7. Bisa ngomong, bisa teteleponan jeung malaikat Jibril, malaikat Ijroil, nauzubillah. Kade ibu milih pesantren ulah nu kitu. Jadi lamun milih pesantren anu kitu, kiai nang geus ngurus tunjung, katanya. Ngurus tunjung, ngaku teteleponan jeung malaikat Jibril. Jeung malaikat Ijroil segala rupa ngariung. Tempel leungit motor lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Lieur. Jadi kita harus tahu mondok pesantren anu mana anu bener. Itu yang pertama, lihat figurnya, bukan kemudian kebesaran ilmunya, tapi istiqomahnya dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan agama Islam. Sebab label tinggi tidak ada gunanya ketika kemudian kiai, ustadz itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia penebar fitnah, kemudian dia bikin permusuhan dan mengajak orang-orang untuk berantem. Gitu ya. Ayeuna wani ngabatalkeun nasabah lawi kan gitu segala rupanya. Kiai-kiai ulama anu jarang teu sadayana nauzubillah min dzalik kan gitu nya. Ngaku bisa teteleponan jeung malaikat nauzubillah. Hiji. Ada bisi CF. Dua we lah. Da CF wakuna. 2, ulah sembarang sebab aya aliran pondok ngaranna pondok pesantren Asy-Syafi'i gitu nya. Tapi ngaku goreng weh Imam Syafi'i. Bororaa bermadzhab Imam Syafi'i ada berbahasa mah bebas. Kanu tahlil teresep takomo aya cara kieu ieu. Naon disebutna Ibu? Bid'ah. Seotak seeutik bid'ah. Lamun ditanya dibalikeun ku urang, manehanana sakola bid'ah lain. Sakola ibu-ibu baheula aya teu? Aya teu sakola? Teu aya. Anu wajib nyiar ilmu. Arek ka mana? Arek sekolah bidah, untung sekolah. Ke Mekah make naon? Naik pesawat, paribasa da eta mah alat. Heuh, ya kuring ge alat ieu teh. Itu sarua nya. Tah, jadi jangan milih pondok pesantren anu ngagampangkeun nya. Ngaruksak, nyieun permusuhan, setak sertik bid'ah. Kan pegawaian batur bid'ah. Coba tak make speaker dia ge ya, make speaker ieu aya baheulanya ieu aya teu aya gogorokan kan ari manehana mah make teu bidah kan kitu nya urang teh make bedug baheulanya bibit
dibidahkeun nauzubillah. Zakat make naon? Make beas. Di mana sumberna teu aya? Zakat teh pan kukuh mah atuh. Sok bae ku korma zakatna kan gitu teu kebeas eueuh dalilna kan gitu tah. Jadi pintar sorangan ngagoreng kada ibu. Jadi lamun milih pondok pesantren ulah kemudian balik kemudian tawasul bid'ah, kemudian Isra Mi'raj bid'ah, kemudian tahlilan bid'ah segala rupa, talqin bid'ah segala rupa kawayan batur. Sementara pekerjaan mereka juga bid'ah tapi tidak kelihatan. Itu bapak-bapak sebenarnya masih banyak yang bisa saya sampaikan. Namun demikian ini bukan pertemuan terakhir karena kita insya Allah akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin ya robbal alamin. Kebetulan dari Karawang secara kelompok santrinya dari sini dari Karawang paling banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pembawa acara. Kurang lebih jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pangarsa Mamaki Haji Dr. Andes Rajani Al-Furisi yang telah menyampaikan sambutan atas nama Sohibul Bait dan juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Jalan Cagak Subang, Jawa Barat.